warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan pokok bahasan pertama dari mata kuliah ilmu bahan pakan, yaitu pengantar ilmu bahan pakan. Subpokok bahasan yang nantinya akan kita bahas dalam video penjelasan kali ini, yaitu pengertian ilmu bahan pakan, ruang lingkup ilmu bahan pakan, kaitan ilmu bahan pakan dengan ilmu lainnya, perkembangan ilmu bahan pakan, perkembangan evaluasi bahan pakan. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah adik-adik mahasiswa mempelajari tentang pokok bahasan pertama ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bahan pakan, ruang lingkup ilmu bahan pakan, keterkaitannya dengan ilmu lainnya, serta perkembangan ilmu bahan pakan dan evaluasi bahan pakan. Indikator penilaian nantinya yaitu dilihat dari ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan asal-usul dan definisi ilmu bahan pakan, serta perkembangan ilmu bahan pakan dan evaluasi bahan pakan. Pada dasarnya, bahan pakan berbeda dengan bahan pangan. Terdapat beberapa kriteria suatu bahan dapat dikatakan sebagai bahan pakan. Nah, sebelum mempelajari berbagai jenis atau klasifikasi bahan pakan maupun evaluasi bahan pakan, maka penting untuk mempelajari terlebih dahulu terkait pengertian bahan pakan, ruang lingkup ilmu bahan pakan, keterkaitan dengan ilmu lainnya, serta perkembangan ilmu bahan pakan dan evaluasi bahan pakan. Pengertian ilmu bahan pakan. Pakan tidak sama dengan pangan. Pangan dalam bahasa Inggris food yaitu bahan-bahan yang cocok diperuntukkan bagi manusia. Sedangkan pakan dalam bahasa Inggris yaitu feed adalah bahan-bahan yang penggunaannya hanya cocok bagi ternak atau bisa juga disebut bahan makanan ternak atau bahan pakan. Nah, menurut Lubis, bahan makanan ternak, karena pada sebelum tahun 1990, istilahnya itu masih lebih sering menggunakan istilah bahan makanan ternak, maka pengertian dari bahan makanan ternak itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dimakan oleh hewan dalam bentuk yang dapat dicerna seluruhnya atau sebagian daripadanya dan tidak mengganggu kesehatan hewan yang bersangkutan. Dan menurut Raharjo, bahan pakan adalah bahan-bahan yang mengandung unsur nutrisi dan atau energi yang tercerna sebagian atau seluruhnya tanpa mengganggu kesehatan hewan yang memakannya. Ruang lingkup ilmu bahan pakan. Nah, dalam ilmu bahan pakan kali ini yang kita maksud adalah dari feedstuff atau feed ingredients-nya, di mana bahan pakan yang dimaksud atau yang akan kita pelajari dalam ilmu bahan pakan ini adalah pakan tunggal. Nah, berbeda dengan ransum, karena jika kita berbicara tentang ransum, maka dia itu merupakan campuran bahan pakan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan ternak selama 24 jam sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nanti yang akan lebih banyak kita bahas dalam mata kuliah ilmu bahan pakan ini adalah setiap satu jenis bahan pakan. Ya, jadi hanya ruang lingkupnya yaitu pakan tunggal, bukan dalam bentuk ransum. Nah, kenapa kita harus mempelajari bahan pakan ini? Ya, karena bahan pakan baik akan menghasilkan ransum yang baik, karena ransum ini tersusun atas berbagai macam bahan pakan yang diformulasikan tadi khusus untuk memenuhi kebutuhan energi ternak dalam satu hari. Nah, bahan pakan baik, ransum baik, maka produksi ternak juga akan baik. Nah, kenapa bahan pakan itu harus baik?
Artinya baik di sini adalah selain bisa mendukung produksi ternak, artinya dia juga harus mampu menjaga kesehatan ternak. Kemudian bisa menghasilkan produksi yang memang aman. Makanya muncullah istilah safe it for safe food. Karena nanti dari bahan pakan yang baik akan menghasilkan produksi ternak yang baik. Produk-produk ternak ini bisa menjadi bahan pangan yang aman juga untuk manusia yang mengkonsumsinya. Jadi berawal dari bahan pakan yang baik dulu untuk ternak tersebut, ya, supaya bisa menghasilkan pangan yang aman dan baik juga untuk kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Nah, kaitan ilmu bahan pakan dengan ilmu lainnya. Nah, berkembangnya ilmu nutrisi ini seiring dengan perkembangan ilmu fisika, kimia, dan biokimia. Jika dikaitkan ilmu bahan pakan dengan ilmu fisika, kimia, dan biokimia, maka evaluasi bahan pakan sangat erat kaitannya dengan ketiga ilmu tersebut. Adapun evaluasi bahan pakan dapat menggunakan bantuan alat seperti mikroskop, berarti itu secara fisika, kemudian evaluasi bahan pakan dengan analisis kimia, dan biokimia dengan reaksi kimia dalam makhluk hidup. Jadi kalau kita ngomongin ilmu nutrisi itu, yang merupakan ilmu bahan pakan yang merupakan bagian dari ilmu nutrisi, ini sangat erat kaitannya dengan ketiga ilmu tersebut. Perkembangan ilmu bahan pakan. Nah, awalnya ilmu bahan pakan ini bergabung dengan ilmu nutrisi. Pada abad ke-18, ketika ilmu pertanian juga mulai berkembang, maka mulailah ilmu nutrisi berkembang pula dengan pesat. Tahun 1743 sampai 1749, Antoine Laurent Lavoisier ini menemukan bahwa respirasi dalam tubuh hewan adalah proses oksidasi dari karbon dan hidrogen dalam pakan. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1810, Thayer mengembangkan standar pemberian pakan. Nah, ilmu nutrisi dalam dunia peternakan memiliki peranan yang penting, antara lain peran dalam penentuan kebutuhan nutrisi, evaluasi bahan pakan dan nilai nutrisinya, serta menemukan faktor nutrisi yang mempengaruhi penampilan hewan atau ternak. Oleh karena itu, ilmu bahan pakan merupakan bidang ilmu yang merupakan bagian dari ilmu nutrisi ternak. Nah, peran nutrisi dalam evaluasi bahan pakan inilah yang kemudian berkembang menjadi ilmu bahan pakan. Perkembangan evaluasi bahan pakan. Nah, ini dimulai oleh Albert Voltaire pada tahun 1754 sampai 1826, di mana dia menemukan high equivalent, di mana high equivalent ini adalah konsep yang digunakan dalam pertanian untuk mengukur atau membandingkan nilai nutrisi dari bahan pakan non-high dengan nilai nutrisi dari sejumlah rumput kering. Kemudian pada tahun 1802 sampai 1877 ini ada J.B. Boussingault yang menunjukkan bahwa pakan dengan rendah protein ini tidak mendukung pertumbuhan optimum pada hewan. Jadi menurut si J.B. Boussingault ini, ya, dia melakukan percobaan hewan. Pada saat itu yang digunakan ternaknya adalah sapi dan domba. Ternyata ternak yang diberi pakan protein tinggi dengan yang protein rendah itu pertumbuhannya itu berbeda. Jauh lebih baik ternak yang diberi pakan dengan protein yang tinggi, yang mencukupi kebutuhannya. Makanya dia berpendapat bahwa pakan dengan rendah protein itu tidak mendukung pertumbuhan optimum pada hewan. Kemudian pada tahun 1816, ini Magendie menyatakan kelompok dalam pakan ada dua fraksi, yaitu kelompok yang mengandung nitrogen atau protein dan non-nitrogenus, jadi tidak mengandung nitrogen. Kemudian pada tahun 1778 sampai 1808, ini ternyata Heinrich Einthoven bisa memisahkan fraksi serat untuk melihat bagian yang tidak tercerna. Kemudian William Prout, seorang ilmuwan dan dokter asal Inggris, melanjutkan pembagian komponen pakan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu disebut aluminus, halogenus, dan sakarin. Ya, dimana di situ berarti adalah protein, lemak, dan karbohidrat.
Nah, pembagian komponen pakan ini merupakan langkah awal dalam mengkategorikan nutrisi berdasarkan komposisinya dan pengaruhnya kepada kesehatan dan fungsi tubuh. Kemudian pada tahun 1842, Justus von Liebig ini menemukan bahwa lemak dalam hewan herbivora sebagian besar berasal dari karbohidrat yang terdapat dalam pakan yang dikonsumsi. Selain itu, ia juga menemukan bahwa protein tersebar dalam darah dan daging hewan. Artinya, protein yang diambil oleh hewan dari pakan digunakan untuk berbagai proses dalam tubuh, termasuk untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, serta pembentukan daging pada hewan. Kemudian tahun 1854, August Hübner melaporkan bahwa hewan, terutama ternak seperti sapi, domba, kuda, ya, ternak-ternak ruminansia, pseudoruminansia, memiliki kemampuan untuk mencerna sebagian besar serat yang terkandung dalam pakan. Dia melaporkan bahwa serat tersebut dapat diubah menjadi zat-zat yang lebih mudah dicerna melalui proses fermentasi dalam perut hewan yang dikenal sebagai pencernaan mikrobia. Kemudian pada tahun 1860, Henneberg dan asistennya yaitu Stockman melakukan percobaan yang penting dalam menentukan kecernaan berbagai bahan pakan, terutama nutrisi hewan. Nah, percobaan ini melibatkan analisis kimia pakan sebelum dan setelah dicerna oleh hewan, dan dengan demikian mereka dapat mengukur seberapa banyak nutrisi yang dapat diserap oleh hewan dari pakan tersebut. Nah, upaya tersebut menjadi salah satu tonggak awal dalam ilmu nutrisi ternak yang lebih terstruktur, sehingga pada tahun 1864 percobaan ini menyebabkan pendirian asosiasi WND atau Wenderfutter Mittelanalytik yang terkenal dengan metode analisis proximat. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahan pakan merupakan suatu bahan yang memiliki nutrisi dan hanya cocok diperuntukkan bagi hewan ternak. Ilmu bahan pakan merupakan bagian dari ilmu nutrisi yang kemudian berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pertanian dan ilmu peternakan. Ilmu bahan pakan dalam hal ini fokus dalam evaluasi bahan pakan dan kandungan nutrisinya. Perkembangan evaluasi bahan pakan dimulai sejak abad ke-18 yang telah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Hasil-hasil penemuan atau penelitian tersebut sampai saat ini menjadi dasar ilmu nutrisi. Nah, salah satu penemuan tersebut adalah metode analisis proximat yang sampai saat ini masih digunakan dalam evaluasi kandungan nutrisi bahan pakan. Baik, sekian untuk video penjelasan pokok bahasan pertama kita tentang pengantar ilmu bahan pakan. Kita lanjutkan nanti di video selanjutnya di pokok bahasan kedua, yaitu tentang tata nama atau nomenklatur bahan pakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.